Halo semuanya, kami kelompok 1 akan melakukan roleplay tentang psikoterapi psikoanalisis dengan dosen pengampu Ibu Eka Indah Nurmawati SPSI MPSI Psikolog dalam mata kuliah psikoterapi. Check it out. Anggota kelompok kami terdiri dari 14 mahasiswa, yaitu Lalita Sativanita, Cynthia Yohandwi, Chandra Dwi, Shanti Dewi, Rezal Diarman, Yosefin Aris, Dwiyana Indah, Rudianto, Wardatu Syarifah, Ahmad Nisha, Joshua Tri, Andi Wijaya, Elvida Sofianita, dan Rati Eka Permatasari. Tahap yang pertama adalah assessment. Proses assessment merupakan suatu proses mengidentifikasi dan penggalian informasi terkait masalah yang dihadapi oleh klien. Proses assessment melibatkan observasi, wawancara, review arsip seperti buku harian, raport, dan catatan medis. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara klinis. Pada wawancara klinis, ada kesepakatan untuk bekerja sama demi kebaikan klien. Tahap selanjutnya adalah rapport building. Di sini konselor membuka obrolan atau komunikasi dan memberikan informasi terkait dengan kegiatan dan prosedur administratif yang akan dilakukan. Lalu, konselor menciptakan suasana yang nyaman dan tenang agar klien mudah untuk membagikan pemikiran serta informasi yang dibutuhkan konselor. Lalu, konselor menggali masalah yang sedang dialami klien dan mulai untuk menafsirkan tujuan yang ingin dicapai klien. Ya, silakan masuk ya. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yosefin Arisbianti. Saya bertugas sebagai psikolog di tempat ini. Dengan Mbak siapa nih? Saya Lalita Sativanita. Sudah ngisi formulir tadi ya? Oh ya, sudah yang di depan tadi kan ya? Iya. Iya. Apakah sebelumnya pernah datang ke psikolog? Ini yang pertama sih saya ke psikolog. Iya. Yang pertama. Iya. Jadi saya jelaskan sebentar ya mengenai ini, mengenai proses konseling ini, merupakan proses bantuan yang diberikan seorang ahli ya seperti saya sebagai psikolog kepada konseli yaitu Anda. Sebelum melakukan proses konseling nanti, saya akan melakukan proses asesmen terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Ya, baik. Mbak Lalita ini keluhannya apa ya? Jadi saya tuh ngerasa kayak saya tuh hidupnya sedih terus gitu. Padahal saya juga bingung sebenarnya apa sih yang disedihin gitu kan. Karena secara karir pun saya juga stabil karirnya, saya juga bisa menghidupi diri sendiri juga. Saya sekarang juga ada tunangan, ada rumah baru. Jadi tunangan saya juga orangnya baik, perhatian, terus juga secara bibit bobotnya juga jelas gitu kan. Jadi sebenarnya saya tuh lebih bingung, sebenarnya saya tuh nyedihin apa sih sampai kadang tuh nggak bisa konsen di aktivitas atau pekerjaan gitu. Jadi Mbak merasa hidup ini tidak bahagia begitu? Betul. Padahal Mbak sudah mempunyai tunangan yang bibit bobotnya sudah jelas, ya. Mbak juga sudah punya pekerjaan yang baik gitu ya. Dulu kuliah di mana Mbak? Saya dulu sih kuliah di kota ini juga kok. Ambil jurusan apa dulu? Saya S1-nya manajemen, sekarang saya udah lulus, saya udah kerja. Kerja di Malang juga sih? Iya sih, kerja di Malang. Kalau boleh tahu dulu pacaran sudah lama? Saya sama tunangan ini barusan pacarannya baru 6 bulan ini, terus tunangannya 3 bulan terakhir, jadi masih baru sama tunangan saya. Gimana relasi dengan tunangan Anda? Sebenarnya sih kalau misalkan relasi dengan tunangan ya saya melihatnya juga kami tuh banyak berantemnya gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada aja yang dipermasalahin gitu kan. Apalagi kalau hal-hal sepele atau hal-hal kecil gitu. Biasanya sih saya sih yang marah duluan atau
yang buat masalah tuh biasanya juga saya. Kalau misalkan tunangan saya lagi diem atau nggak berulah apa-apa, tapi tiba-tiba saya tuh kayak pengennya ngerasanya tekar terus, ya ada aja yang bikin marah dari tunangan saya. Padahal kalau dipikir-pikir juga nggak ada sebenarnya, nggak seburuk itu. Tunangan saya tuh orangnya baik banget, sabar juga gitu. Apakah itu sering terjadi ya Mbak? Sering banget. Jadi kayak dalam seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali gitu kan. Ini sih makanya saya juga ke psikolog, karena saya ngerasa saya ini orangnya banyak menimbulkan masalah dalam hubungan gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir hubungannya juga nggak apa-apa, baik-baik aja, hanya perlu dikomunikasikan. Tapi kenapa kayak saya itu seolah-olah harus emosi terus atau apa-apa itu harus bertengkar terus demi menyelesaikan masalah gitu. Apakah bisa diceritakan bagaimana berantemnya itu, kayak gimana? Misalkan berantemnya sih bervariasi sih. Mungkin kalau yang kecil-kecil ya cuma kayak ya cekcok biasa, apa kayak adu mulut lah istilahnya. Tapi kalau misalkan yang kayak berat-berat gitu, kayak agak serius gitu, tengkar itu mungkin saya sampai harus ini sih, nggak mau serumah sama dia. Kan kami berdua kan satu rumah. Nah kalau tengkarnya udah agak hebat itu saya biasanya langsung kayak nggak mau deh satu rumah sama ini, saya lari ke rumah orang tua saya gitu. Terus juga saya nggak jarang sih sebenarnya kayak bertengkarnya sampai adu fisik, tapi saya yang kebanyakan yang kayak mukul atau misalkan lempar-lempar barang itu sebenarnya semuanya saya gitu. Itu sih yang bikin saya mikir, padahal kan sebenarnya bertengkarnya nggak harus sampai seperti itu, tapi kenapa saya itu konsisten melakukan hal itu secara terus-menerus gitu. Jadi sejak menjalin tunangan itu selalu cekcok begitu kan? Iya, cekcoknya karena hal-hal kecil aja, kayak dia misalkan pulang telat itu, atau saya nggak tahu kalau dia pulang telat kan telat ngabarin kalau pulang telat dari meeting gitu, biasanya saya langsung marahnya kayak kamu ngapain sih nggak pernah ngabarin aku gini-gini, kamu tuh kayak nggak pernah apa yang memprioritaskan aku, kamu tuh kerjaan kamu aja yang diurus, aku sampai di sini nggak pernah kamu urus gitu, di rumah harus sendirian gitu. Itu sih sebenarnya hal-hal kecil aja. Jadi Mbak merasa kurang diperhatikan sama tunangannya gitu ya? Iya benar sih. Terakhir kapan Mbak cekcok dengan tunangan itu? Kebetulan sih ya malu sih saya ngomongnya, tapi baru kemarin sih cekcoknya ya sampai, tapi yang kemarin tuh agak lumayan parah sih sampai saya harus lempar-lempar barang ke arah dia gitu. Tapi saya endingnya pas saya mau tidur itu saya pasti nyesel kenapa sih saya harus lempar-lempar barang ke tunangan saya, padahal sebenarnya kan harusnya ada cara lain gitu. Apakah sebelum tunangan ini dulu juga punya pacar yang jadi ya iya sih, kalau dipikir-pikir ya sama mantan-mantan juga polanya sama kayak gitu terus, kayak saya yang harus cari masalah, terus juga saya yang selalu marah-marah, padahal merekanya selalu kayak sabar, baik, mereka tuh kayak udah maklum aja kalau aku marah-marah gitu, mereka nggak pernah yang kayak membalas atau mereka yang kayak cekcok balik itu nggak pernah, mereka selalu kayak minta maaf duluan atau mungkin ya nyabarin atau memaklumi gitu. Jadi setiap kali Mbak menjalin relasi dengan yang lebih serius itu selalu ada saja pertengkaran begitu kan? Iya benar-benar. Jadi nggak selalu hubungan serius sih, mungkin masih dalam batas pacaran aja itu udah mulai kayak akunya ngerasa kayak aku cari masalah terus gitu. Hal-hal kecil dipermasalahin. Dan sampai sekarang sudah mau ke serius masih terjadi itu hal yang sama ya? Iya benar. Jadi itu yang jadi concern sih, yang jadi pertimbangan aku ini masih hubungan ini kan bentar lagi mau menikah gitu, tapi kenapa kok perilakuku seakan-akan begini-begini aja, belum ada perubahan. Padahal kan nantinya kalau menikah kan harapannya aku sama tunanganku bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik tanpa ada pukul-pukul atau tanpa ada lempar barang atau ada kekerasan fisik lah, pokoknya itu sebisa mungkin aku hindari gitu. Tentunya itu membuat nggak nyaman ya, begitu kan? Iya benar sih. Apakah boleh saya tahu bagaimana dengan keluarga? Sebenarnya saya sama keluarga itu baik-baik aja sih, kayak soalnya kan orang tua saya dua-duanya masih ada sampai sekarang, mereka juga sudah sepuh ya, udah tua gitu, jadi kayaknya kalau misalkan
berantem kok kayaknya udah nggak ada tenaga gitu mereka. Beda kalau misalnya kayak zaman saya masih kecil atau saya remaja itu mereka sering sih bertengkar kayak gitu. Jadinya ya pengalaman saya dengan keluarga sih bisa dibilang lebih banyak nggak enaknya sih daripada enaknya. Ya, ya. Lalu Mbak ini berapa bersaudara? Saya anak tunggal. Anak tunggal. Ya. Dengan ibu bagaimana? Kalau misalkan dengan mama, ya mama sih orangnya penyabar juga. Terus habis itu mama itu orangnya sangat family oriented gitu. Mama itu orangnya sangat mempertimbangkan keluarga tuh kalau bisa nomor satu gitu kan. Jadi mama tuh sebisa mungkin melindungi aku, juga melindungi papa. Walaupun papa kadang-kadang sering main fisik atau main tangan, tapi mama tuh selalu yang kayak, oh ini mah urusan keluarga gitu, pasti bisa lah. Masa gara-gara papa mukul aja keluarga harus hancur atau kayak gimana. Jadi mama lebih orangnya menyayangi keluarga sekali sih. Ya, ya. Jadi ibu lebih penyayang ya. Iya. Ibu Mbak Leta ini lebih dekat dengan ibu atau dengan bapak jadinya? Dengan mama. Dengan mama. Lalu bagaimana dengan bapak sendiri? Kalau misalkan cerita bapak saya tuh sebenarnya saya agak males gitu ya, jengkel juga sih kayak, karena ya bapak saya tuh yang cuma bisa dilakuin tuh ya cuma marah atau lempar barang atau apa gitu kan. Mentang-mentang orang yang paling berkuasa kan, dia laki-laki sendiri kan, aku sama mama kan sama-sama perempuan, jadi dia kayak seolah-olah menggunakan status lelaki itu sebagai semena-mena gitu. Orangnya jadi gampang berkuasa di rumah, jadi apa-apa harus selalu nurut apa kata dia. Padahal sebenarnya keluarga kan harusnya berkomunikasi ya, maksudnya nggak harus maunya bapaknya terus gitu. Harusnya juga dia bisa mempertimbangkan sih perasaan ibu sama anaknya itu kayak gimana. Jadi nggak terlalu dekat sama bapak. Ya, nampaknya Mbak Lalita ini juga masih menyimpan segala ketidaknyamanan ya kalau dengan bapak ya sampai sekarang ya. Males bahas sih kadang, jengkel banget lah. Sejak kapan itu dengan bapak timbul perasaan jengkel, yang nggak nyaman itu? Sejak aku kecil, paling kalau diingat-ingat masuk SD gitu, di SD kelas 1, SD kelas 2 itu udah ngerasanya jengkel banget sama papa, karena papa kan dari dulu tuh orangnya kan selalu ya ngasarin mama lah gitu kan, kayak ada berantem apa dikit gitu tiba-tiba mama dipukul pakai sabuk, atau ada berantem dikit harus lempar-lempar piring. Jadi ya sama bapak sih rasanya kayak jengkel banget. Terus juga dari kecil ya udah tanamnya yang penting harus jagain mama terus gitu, nggak boleh papa itu sampai nyakitin mama gitu kan. Jadi ya kayak sama bapak yang nggak terlalu deket juga, udah lama merasakan kayak gini. Selain ada perasaan jengkel, ada perasaan apa lagi pada saat Mbak Lalita melihat bapak yang suka marah-marah gitu atau sering pukul ya dari dalam ibu? Terus gimana perasaan pada waktu itu masih kecil ya? Tentunya sih takut ya sebagai anak kecil, apalagi lihat bapak ibu kan sebenarnya orang terdekat saya gitu kan. Apalagi saya anak tunggal, saya nggak punya saudara yang harusnya dekat dengan saya kan adalah bapak dan ibu. Tapi kenapa mereka itu kayak bertengkar terus, dan lebih tepatnya yang papa itu harus menyakiti mama terus gitu kan. Jadi ya saya dari kecil yang ngerasanya harus jaga mama, juga harus juga ngerasa takut kenapa sih papa ini harus kayak gini. Jadi saya lebih jaga mama dengan cara saya itu ke tetangga kalau misalkan papa mama saya itu mulai bertengkarnya kayak lebih hebat gitu kan. Jadi kayak saya ngerasanya waktu dulu kecil sih yang bisa saya pikirin ya cuma ke tetangga, terus minta bantuan orang dewasa agar bisa ke rumah terus menengahi permasalahan ini. Karena kan kalau ada orang dewasa lain kan pastinya papa mungkin emosinya lebih stabil, lebih bisa diajak ngobrol. Beda kalau misalkan cuma mama yang ngobrol atau cuma ada aku aja, itu pasti papa biasanya lebih meledak-ledak sih marahnya. Ya itulah kenapa aku nggak terlalu deket sama papa, soalnya papa bawaannya marah-marah terus gitu sama keluarga. Jadi yang dilakukan Mbak Lalita waktu itu, Mbak lari ke tetangga untuk minta tolong begitu ya? Iya, sampai tetangganya itu hafal gitu. Tetangga tuh sampai hafal gitu kan. Kenapa kalau misalkan aku udah datang ke rumah mereka itu pasti mereka kayak oh ada tengkar gitu. Jadi untungnya tetangga aku baik sih. Jadi selagi aku masih kesana gitu mereka selalu bantuin aku gitu. Nggak pernah mereka yang kayak nolak kayak gimana. Mereka selalu membantu. Gimana perasaanmu saat tetangga datang membantu?
ya lega sih karena ada orang dewasa ya. Aku mikirnya itu bisa melindungi mama karena ada orang dewasa, dan papa seenggaknya lebih bisa diajak ngobrol lagi, nggak mukul-mukul lagi, nggak mecahin barang lagi. Pokoknya papa menjadi lebih lebih baik lah sifatnya kalau misalkan ada orang lain atau ya ada orang dewasa lain yang datang untuk menengahi masalah gitu. Apakah yang Anda harapkan itu bisa tercapai dengan tetangga datang? Apakah Bapak sudah berhenti tidak melakukan itu lagi atau selalu melakukan itu? Sayangnya sih ya berhentinya cuma pas ada orang lain datang ya. Kalau misalkan udah nggak datang, udah pergi, terus beberapa hari kemudian gitu lagi, tengkar lagi, bicarain ini, bicarain itu, tengkar lagi, saya ke tetangga lagi, datang lagi, selesai lagi, gitu deh. Jadi pastinya itu membuat pengalaman yang sangat membekas ya. Iya. Ya, saya bisa mengerti. Masih kecil harus menghadapi situasi itu. Ya saya salut juga dengan Mbak Lalita ya. Meskipun masih kecil juga berusaha ya melindungi ibunya ya toh. Iya, kalau nggak saya siapa lagi soalnya kan. Karena anak muda ya. Iya. Gak ke tetangga. Lalu apakah ada riwayat kesehatan, keluhan? Kalau riwayat kesehatan nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi sampai saat ini masih masa kamu tetap sehat ya. Sehat puji Tuhan. Jadi dengan Bapak sampai saat ini masih belum ini ya. Jadi kalau ketemu dengan Bapak, yo gimana? Saya biasa kok. Saya lebih ke arah menjauh sih, nggak mau saya ngobrol. Kalau bisa di kamar seharian atau apa gitu. Nggak mau tanya sama bapak saya soalnya. Iya. Maaf Mbak, Ya. ini tadi sebenarnya kontrak ya, ada kontrak untuk sesi berikutnya. Jadi untuk hari ini saya masih melakukan proses asesmen dulu ya. Untuk hari ini cukup ya. Nanti sesi berikutnya mungkin minggu depan itu ya 30-45 menit seperti yang sekarang. Jadi nanti ada langkah terapi. Sebelumnya apakah Mbak bersedia untuk mengisi inform konsen? Iya. Sudah. Jadi untuk data pada hari ini cukup sekian. Nanti di sesi selanjutnya kita lanjutkan lagi ya Mbak ya. Terima kasih atas informasi yang bisa saya peroleh. Untuk selanjutnya minggu depan ya, pada jam yang sama dan juga sesuai perjanjian kita ya, kesepakatan kita. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Kita masuk ke tahap konseling yang pertama, yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan suatu teknik pemanggilan kembali terkait dengan situasi traumatik dan pengalaman di masa lalu. Teknik dari asosiasi bebas sendiri adalah dengan melakukan pengungkapan emosi, membantu mendapatkan harapan, dan mengidentifikasi beban pikiran klien. Teknik konseling yang kedua adalah analisis mimpi. Teknik konseling analisis mimpi merupakan teknik konseling paling dikenal dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pesan bawah sadar atau permasalahan yang terpendam. Proses mimpi terdiri dari kondensasi, yaitu banyak ide-ide dan materi datang dalam satu mimpi. Dari banyaknya ide tersebut dapat diringkas menjadi satu gambar. Lalu perpindahan, mimpi tidak lagi memiliki kemiripan dengan pusat mimpi, sehingga memproduksi bentuk terdistorsi dari harapan mimpi. Lalu simbolisasi adalah ide depresi mimpi yang disensor melambangkan pikiran bawah sadar dari mimpi. Ya, silakan masuk. Mari silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabar hari ini Mbak? Kabar hari ini
baik aja sih, kayak biasanya. Tapi saya hari ini rada-rada nggak bisa beraktivitas gitu. Kenapa? Nggak tahu, bawaannya kayak linglung aja, kayak capek aja. Terus juga saya udah nangis-nangis. Akhir-akhir ini saya nangis-nangis terus. Itu kan ngerasa kayak kalau misalkan sayanya masih toksik, sayanya masih kayak cari-cari masalah terus. Padahal kan bentar lagi udah mau menikah gitu. Jadi saya ini sih capeknya di nangis-nangis terus sih, tiap hari sedih terus gitu. Kenapa sih aku ini harus mempermasalahkan hal-hal kecil? Kenapa sih aku yang harus marah-marah terus gitu? Padahal kan sebenarnya semuanya bisa diomongin gitu. Jadi sampai hari ini Mbak masih seperti kemarin ya, masih marah, ikut terbawa emosi gitu, Iya. sehingga aktivitasnya terganggu gitu ya. Sih. Apalagi akhir-akhir ini juga sering nangis. Kalau kemarin kan masih kayak nggak terlalu ya, tapi semenjak itu kok rasanya kok sedih terus, kayak kebayang-bayang terus aku nih sebenarnya salahnya apa sih kok sampai harus kayak gini terus. Padahal kan aku juga mau nantinya juga married juga bahagia, kehidupannya bahagia, nggak terlalu mempermasalahkan hal yang kecil gitu sih. Iya, jadi itu menjadi beban bagi Mbak ya, Iya. apalagi mau menikah ini ya. Iya. Nah, gimana tuh namanya kok nggak diajak tadi? Aduh, tunangan saya lagi kerja. Oh ya, jadi sendiri tadi datangnya? Iya, sendiri. Iya, iya. Baik, pada sesi ini saya akan membantu Mbak Lalita dengan menggunakan teknik asosiasi bebas ya. Asosiasi bebas itu nanti Anda bebas mengutarakan apa saja tanpa merasa bahwa itu salah atau itu benar. Jadi Anda bebas mengutarakan apa saja dan saya akan membantu. Saya akan menyebut satu kata dan Mbak menceritakan apa yang perasaan atau apa yang Mbak pikirkan yang berhubungan dengan kata itu. Sudah dipahami ya Mbak ya? Paham. Sekarang ambil sikap yang rileks saja, santai gitu ya. Iya. Santai. Mau tiduran juga nggak apa-apa. Oh, boleh. Ya. Tidur. Ambil nafas dulu. Ambil nafas 3 kali ya. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut ya. Sekarang saya akan menyebutkan kata ibu. Ibu itu orangnya, aku sayang banget sama mama gitu kan. Jadi mama harus tahu kalau sebenarnya aku tuh selalu jaga mama terus gitu. Jadi mama jangan pernah ngerasa kalau mama itu sendirian, ada aku yang bisa jaga mama, yang bisa temani mama, bisa melindungi mama. Walaupun mungkin aku kurang bisa diandalkan, tapi aku yakin kalau misalkan aku bakal terus di sisi mama gitu. Jadi aku tuh sayang banget sama mamaku. Pernikahan Sebenarnya takut banget pernikahan atau jenjang lebih lanjut, karena sikapku ini entah kenapa nggak bisa berubah-ubah gitu kan, masih tetap aja di hal-hal yang sama gitu. Padahal kan sebenarnya aku mau ya kalau misalkan pernikahanku itu nanti berjalannya lancar, nggak ada permasalahannya kayak gini. Jadi pernikahan itu masih aku takut sekali untuk ke jenjang itu. Padahal kan sebenarnya waktunya sudah semakin dekat gitu. Aku harusnya lebih bisa mempersiapkan diri lebih banyak lagi gitu. Bapak tuh apaan sih gitu kan. Jadi orang tuh biasanya marah-marah terus, kayak mentang-mentang jadi orang yang paling berkuasa di rumah bisa lempar-lempar ini itu. Aku tuh capek tiap hari tuh harus lindungi mamaku, harus tiap hari itu harus tengkar terus gitu kan, harus dengerin. Padahal sebenarnya kan aku nggak perlu dengerin hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya kan harus dibicarain baik-baik. Tapi kenapa sih tengkar-tengkar terus, marah-marah terus, lempar ini, lempar itu? Nggak bisa apa semuanya dibicarain baik-baik? Toh juga udah besar gitu, udah dewasa. Kalau misalkan mau menikah ya
harus mikir sebenarnya perbuatannya tuh gimana dampaknya ke istri, ke anak gitu. Nggak semuanya tuh harus tentang kamu gitu, nggak semuanya tuh harus ngikutin emosi kamu, kemauan kamu. Pokoknya gitulah. Baik, sekarang bisa buka mata. Bagaimana perasaan Mbak Ladita? Saya merasanya campur aduk sih, kayak kesel banget. Apalagi kalau misalkan ngomongin bapak tuh masih kayak pokoknya kesel banget lah. Tapi di lain sisi juga kasihan sama mama, juga kasihan, terus juga takut sama pernikahan gitu. Tapi entah kenapa juga lega juga sih, karena aku nggak pernah ngomong ini ke siapapun gitu kan. Jadi kayak ini baru pertama kali aku bisa seterbuka ini, bisa mengungkapkan walaupun belum ke orangnya langsung gitu, walaupun masih lewat ibu gitu, tapi aku merasa lega banget sih. Andai aja aku bisa ngomong seberani itu di depan papaku gitu. Jadi nampaknya Anda sangat trauma ya dengan itu ya, dengan bapak ya. Takut, ada perasaan takut, jengkel, marah ya. Dan selama ini ditekan ya. Dan itu merepresi juga dari kecil sampai sekarang. Boleh duduk atau berbaring juga nggak apa-apa. Duduk aja. Jadi berdasarkan asesmen yang sudah saya peroleh, yang kita sama-sama tadi bersama menggali, jadi yang sesi kemarin itu juga menceritakan masa kecil, dan juga sekarang ini juga masih sangat berpengaruh ya. Jadi dengan hubungan dengan tunangan juga berpengaruh gitu. Jadi nampaknya Mbak ini terbeban dengan figur bapak ya. Benarkah demikian ya? Iya sih, setelah nyadar, apalagi pas sesi tadi ya, kayaknya emang kalau ke ayah tuh bawaannya beban banget, pikiran jadi kemana-mana, jadi berpengaruhnya ke banyak aspek gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan pengalaman masa lalu sampai sekarang ini, Anda terdiagnosis trauma ya. Karena sampai sekarang ini Anda juga merasakan masih itu kan, takut, cemas. Iya, sampai sampai harus nangis-nangis kalau ingat-ingat itu semua. Dan waktu kecil Anda tidak bisa membela ya toh. Iya, Jadi hal itu ditekan dari masa kecil, ditekan terus. Dan sekarang sudah dewasa, Anda juga mau memulai kehidupan baru, Anda menjadi bimbang gitu. Iya. Anda belajar dari bagaimana figur bapak itu gitu, sehingga Anda menjadi ragu untuk mau masuk ke pernikahan ini gitu. Ya, bener sih. Jadi kalau misalkan dari yang aku tangkap kan, ini kan udah berjalannya lama gitu kan, dari aku kecil sampai berpengaruh kemana-mana. Kira-kira aku ini bisa nggak sih lebih mengurangi itu gitu? Apakah udah terlanjur karena udah nggak pernah ke psikolog kan, baru kali ini ke psikolog? Apakah udah terlambat atau masih ada harapan yang bisa bikin aku tuh lebih berubah atau kayak gimana deh? Saya rasa bisa. Yang penting kita berusaha ya toh. Nanti saya akan membantu Mbak untuk selanjutnya, untuk sesi berikutnya. Kita kan ini memakai terapi psikoanalisis ya. Nanti selanjutnya di sesi berikutnya kita lanjutkan lagi. Semoga semuanya ini nanti akan bisa membantu Mbak Lalita, sehingga Mbak Lalita lebih bisa bebas ya. Jadi bisa berdamai dengan diri Mbak Lalita sendiri, sehingga bisa memutuskan segala sesuatu lebih enjoy gitu ya, lebih nyaman gitu. Nanti dengan bagaimana dengan bapak, dengan tunangan juga bisa lebih nyaman. Untuk sesi sekarang kita cukupkan, nanti minggu depan kita lanjut lagi ya, sesi ke berikutnya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Proses menggunakan teknik konseling analisis mimpi. Proses yang pertama, konselor memutuskan apakah mimpi perlu ditafsirkan. Lalu, konselor membuat jurnal mimpi. Selanjutnya, konselor memeriksa mimpi saat konseli siap.
teknik konseling analisis mimpi, pendekatan psikoanalisis. Dalam teori psikoanalisis, mimpi mewakili pemenuhan keinginan. Mimpi mengandung konten manifest dan laten. Konten manifest mencakup informasi, dan konten laten mewakili makna simbolis yang ditekan. Setelah simbol-simbol tertentu ditarik dari isi manifest, konselor menggunakan asosiasi bebas untuk memfasilitasi eksplorasi materi yang ditekan. Ya, masuk. Ya. Halo. Silakan duduk. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya Mbak Lalita hari ini? Sebenarnya saya akhir-akhir ini nangis-nangis terus. Setiap malam tuh kayaknya ada mimpi yang sama terus gitu loh. Terus juga bangun-bangun tuh nangis lagi. Terus habis itu juga tidur mimpinya itu terus. Itu sebenarnya saya lebih ke arah capek sih, harus setiap pagi tuh harus nangis, terus habis itu harus mimpi yang sama yang nggak bisa saya ngerti itu sebenarnya mimpi apaan sih, karena saking ya absurdnya ya saking ya nggak nyambung lah jadi mimpi gitu sih. Jadi kayak tiap hari harus sedih, nangis terus. Sebenarnya ini tuh wajar nggak sih aku tuh harus mimpi kayak gitu tiap hari gitu, padahal kan tiap hari mimpinya sama-sama terus gitu. Sejak kapan itu mimpi hal itu? Udah kira-kira udah 3 minggu yang lalu sih udah mimpi kayak gitu terus. Iya, nangis terus 3 minggu. Dampaknya ke aktivitas sih, lebih ke arah habis pagi kan nangis pasti sampai bad mood gitu kan. Jadi pas siang juga kerjaan juga berantakan, terus juga sama tulangan yang jadinya sensi gara-gara ya perasaan sedih yang aku rasain pas bangun tidur itu gara-gara mimpi itu lagi gitu. Jadi kayak capek sih harus mimpi kayak gitu terus gitu. Jadi Mbak Lalita ini merasa jengkel karena dengan mimpi terus yang sama begitu kan? Iya sih benar. Terus juga mimpinya itu sebenarnya orang-orang lain tuh mimpi kayak gini juga nggak sih, atau cuma emang aku aja yang mimpi kayak gini? Kok kayaknya orang lain nggak pernah nih sampai ada permasalahan kayak gini, sedangkan aku tuh kenapa sih harus mimpi lagi, nangis lagi gitu. Apakah bisa diceritakan mimpinya? Sebenarnya sih mimpinya tuh sama tiap hari tuh mimpinya sama terus. Jadi aku kan tiba-tiba ada di satu kamar gitu kan. Nah itu kamarku pas zaman aku masih tinggal sama orang tuaku, jadi kamar yang ada di rumah lama gitu. Nah tapi kamarku ini kayak aku ngerasa kayak kamar ini tuh kayak menakutkan, terus habis itu juga berantakan gitu karena ada banyak barang-barang yang harusnya nggak ada di situ. Ada piring pecah, ada sabuk, terus juga ada foto keluarga. Kan sebenarnya di kamar kan nggak perlu ya ada foto keluarga, atau sabuk kan juga bukan punya aku, itu kan punya papaku. Terus juga piring pecah ya ngapain gitu piring pecah di kamar kan. Jadi aku tuh berinisiatif untuk membersihkan piring tersebut gitu, sama mengembalikan barang-barang tuh ke tempat yang sewajarnya lah, kayak foto keluarga di ruang tamu kayak, atau mungkin sabuk di kamar papa kayak gitu kan. Nah tapi anehnya pas aku keluar ini tiba-tiba aku lihat ada kanguru sama anak kanguru gitu. Nah mereka ini lagi dimakan sama si singa gitu kan. Jadi singanya lagi makan kanguru, terus anak kangurunya juga dimakan juga. Posisi anak kangurunya kan waktu itu kan di perut ibunya gitu. Jadi kayak singanya ini menerkam semuanya yang ada di situ gitu kan, menerkam kanguru sama anaknya gitu. Nah tiba-tiba dia itu melihat ke arah aku, singanya itu melihat ke arah aku gitu. Jadi kan aku takut untuk dimakan gitu. Jadinya aku lari, tapi kok tiba-tiba aku tuh ada sekelompok singa yang lain itu menghadang jalanku. Kayak aku kan lari nih, tiba-tiba dihadang sama singa-singa lain gitu. Jadi kan aku nggak bisa lari ya. Terus aku nangis dong karena udah merasa terkepung kan, di belakang ada singa, di depan ada singa. Nah tapi anehnya singa-singa yang ada di depanku ini mereka tuh cuma mendekat aja, terus habis itu mereka nggak gigit, mereka tuh nggak menerkam aku, mereka tuh nggak menyerang aku. Tapi ya namanya orang juga takut ya, akhirnya aku tetap lari lah dari singa-singa itu kan. Nah tiba-tiba singa itu tiba-tiba hilang, kok ganti lagi ke monster gitu, ada sosok monster yang ngejar aku gitu. Jadi kan aku capek ya harus lari-lari, aku tetap lari gitu, takut juga sama monster. Akhirnya aku ketemu pintu, aku ngebuka pintu itu, isinya itu adalah kayak labirin gitu, kayak ada labirin terus ada banyak rintangannya. Nah karena aku udah
capek lari, terus juga nggak hati-hati, nggak ngeliat depan, akhirnya aku tuh tersandung, terus aku tuh jatuh sampai gigiku tuh copot, gigi depan ini copot ya. Terus aku nangis lah, kayak merasa kan udah, aduh udah bentar lagi mau merit kok ada gigi copot, tapi juga kesel, niatnya cuma mau balikin piring kok, tapi apa harus ketemu macan lah, harus ketemu monster lah, harus lari inilah, harus lari itu. Jadi aku ya ini malu juga sih karena ada gigi copot juga kan, gimana nanti kalau misalkan ada foto prewed atau foto wedding lah dengan gigiku yang seperti ini. Ya udah aku nangis campur aduk lah perasaanku di situ. Ya udah akhirnya kebangun ya dengan tangisan itu yang aku rasakan di mimpi itu sih mimpiku. Terima kasih Mbak Lalita sudah menceritakan mengenai mimpi-mimpinya ya. Dan saya bisa mengerti tentunya capek ya dengan mimpi yang sama, dan itu membuat takut sampai sudah bangun juga kepikiran dan terganggu ya, dengan pekerjaan terganggu karena mimpi itu, dengan hubungan dengan yang lain, mungkin dengan tunangan yang tadi diceritakan merasa terganggu juga ya, Lebih sensitif, Iya. marah-marah gitu. Apalagi ini mau merit jadi ya. Iya. Kalau kita sudah dalam proses konseling yang sebelumnya, Mbak kan sudah menceritakan mengenai bagaimana keluarga ya toh, masa kecil. Nah sebenarnya mimpi ini berakar dari masa lalu. Jadi sebenarnya semuanya itu Mbak bisa menerima dan itu menginternalisasi masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi Mbak tekan terus karena itu dari masa kecil ya, tekan terus ya. Dan itu kan muncul dari manifest itu yang sudah secara sadar, laten itu yang alam bawah sadar. Jadi sebenarnya mimpi yang Mbak tadi ceritakan apa tentang piring pecah ya toh, lalu sabuk, lalu rumah yang lama itu, Foto keluarga juga, foto keluarga, terus apa tadi apa kangguru gitu. Itu hanya visual saja, hanya simbolisasi saja. Bahkan pernah menceritakan bagaimana figur bapak ya, gimana Mbak juga sampai saat ini juga masih belum menerima ya, masih jengkel juga ya. Iya. Singa itu kan lambang kekuasaan ya. Raja hutan. Oh ya bapak, bapak. Mbak Leta sudah pernah menceritakan bahwa mengatakan bahwa bapak ini mentang-mentang laki-laki ya semaunya. Nah, Iya. itu lambang kekuasaan, lambang yaitu berkuasa. Itu. Lalu kangguru dengan anaknya itu hanya simbolisasi saja. Anda dengan ibu. Karena pada saat itu kan masih kecil ya. Iya. Anda bagaimana tidak bisa membela diri ya toh. Jadi ya, tapi Anda masih kecil berusaha untuk menjaga ibu itu, bahkan meminta ke tetangga ya. Lalu piring pecah itu ya karena dari itu pertengkaran ya toh. Ya, itu sungguh berdampak ya toh. Ada mengalami trauma ya, kan saya kemarin sudah mengatakan bahwa diagnosis Anda trauma dari masa lalu yang ditekan terus sehingga sampai sekarang ini, sehingga Anda merasa tertekan, tidak bebas, jadi mau menjalin hubungan juga selalu ada labirin ya tadi ya dikatakan. Itu rintangan-rintangan yang muncul itu tadi. Ya, sebenarnya juga ya berasal dari akar itu tadi. Ada belum bisa terbebas dari itu sehingga muncul dalam mimpi. Lalu apalagi itu tadi ketemu dengan singa-singa. Itu ya kalau saya interpretasikan bahwa Anda kan menjalin hubungan kan tidak hanya sekali ini ya. Dulu kan pernah dengan mantan ya itu kan singanya kan nggak menggigit tapi hanya mendekat. Lalu tadi dikatakan bahwa gigi copot, jatuh copot. Itu bahwa Anda sebenarnya mengalami kekhawatiran. Ya, bagaimana? Apakah benar demikian? Iya sih, khawatir Khawatir karena
saat ini kan sudah mau ke jenjang serius ya. Iya, Jadi tapi kok sikapnya juga Ya. gini aja gitu, kayak nggak ada perubahan gitu. itu apakah hal itu merupakan suatu hal yang berharga bagi Anda ya? Iya, agar bisa merit ya, ya sih berharga, apalagi tunangan saya sekarang juga pastinya berharga sekali bagi saya. Iya, karena Mbak kan sudah menceritakan bahwa tunangannya jelas, bibit bobotnya jelas ya kan. Orangnya sabar. Ya, saya rasa dia bagi Mbak adalah orang yang terbaik di dunia ini ya. Tidak ada satu lagi selain dia. Iya benar. Jadi kekhawatiran Mbak semakin ini gitu, ditunjang dari dan Anda ingin bahagia ya toh. Benar. Bahagia terlepas dari ini semua ya toh. Nah, kalau menurut saya dengan berjalannya waktu nanti sekarang Mbak kan sudah bisa mencapai kesadaran ya. Iya. Kita kan sudah sama-sama menggali ya bahwa dan menemukan akarnya ya toh. Akarnya tadi kan dari keluarga masa kecil. Jadi mimpi itu hanya simbolisasi saja karena datang dari masa lalu itu visual saja. Jadi ya itu kita harus mengolah akarnya itu. Nah itu Cara mengolah akarnya kayak gimana? Anda harus belajar untuk berdamai dengan diri dan dengan Bapak. Gimana sampai saat ini masih ini nggak ada Aduh, Bapak? dengan bapak sih nggak pernah ngobrol karena masih jauh ya, karena kesal sih sama kakak kan, terus juga papa bawaannya emosi terus setiap aku ajak ngobrol juga, apalagi waktu kecil jarang untuk ngobrol sama papa ya, jadi ya hubungan sama papa ya sejauh ini nggak pernah ngobrol, masih saling menjauh, diem-dieman juga gitu sih. Jadi belajar untuk memaafkan nih. Kalau memang sulit ya, saya bisa mengerti ya, apalagi itu pengalamannya masa kecil yang sangat membekas ya, pasti sulit ya. Iya, sulit sekali. Tapi dengan berjalannya waktu saya yakin Mbak Lalita bisa untuk melewati ini semua. Karena kalau semua ini bagaimana menurut Mbak? Kalau Mbak hanya berputar pada masalah ini terus, tidak mau keluar, kan sudah menemukan akar, Iya. tidak mau keluar, apakah Mbak akan merasa bahagia? Ya kalau misalkan masih berlindung di balik kata nggak mau ketemu bapak atau segala macam sih, saya rasa ya kayaknya tetap di mimpi yang sama, nangis-nangis lagi, ngulang lagi gitu kan. Iya sih, saya bisa mengerti. Jadi kalau Mbak bisa melewati ini, saya yakin nanti pun dalam hubungan berkeluarga dengan tunangan yang ini, saya yakin Mbak akan bahagia karena sudah menemukan akar tadi loh. Iya. Ya nanti ya itu yang harus digali, yang harus diolah dengan berjalannya waktu. Nanti bisa dengan ini menulis dalam diary. Oh, nulis dari. Iya. Gimana perasaannya? Mungkin kalau muncul mimpi lagi yang sama bisa ditulis. Oh, Terus perasaannya bagaimana? Gitu. itu buku itu apakah perlu dikumpulkan atau saya simpan sendiri atau gimana tulisan-tulisan itu? Ya nanti minggu depan bisa ketemu saya lagi dengan membawa buku itu. Oh, Ya. Jadi ditulis saja apa saja yang muncul. Kan dengan menulis, dengan menuangkan kita kan juga merasa beban kita akan terbantu terkurang. baik. Jadi PR-nya saya harus menulis seperti itu ya, nanti minggu depan akan dikumpulkan, baik dimengerti. Dan juga belajar untuk berdamai. Iya. Memang memaafkan sulit, saya rasa. Tapi kalau bisa memaafkan, saya rasa kita akan lebih lepas bebas, lebih bahagia. Iya. Jadi Mbak nggak akan tertekan terus. Iya, semoga saya bisa memaafkan sedikit demi sedikit perilaku bapak saya dalam menerima, bisa menerima juga. Baik, sesi sekarang kita cukupkan. Nanti masih sudah paham ya Sudah mengenai yang tadi saya sampaikan ya. paham. Iya. Baik, terima kasih. Terima Minggu kasih. depan di jam yang sama. Ya. Baik, terima Baik. kasih. Selamat berjuang ya Mbak ya. Ya, Saya yakin Anda bisa ya. Iya. Mari ya. Hati-hati. Iya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Share video ini jika kamu menganggap video ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitarmu.
nantikan video-video selanjutnya dari kelompok kami. Sekian dan sampai jumpa.